Oke, terkait dengan kegiatan Mensos yang belusukan ke daerah-daerah kumuh di Jakarta dan di tempat-tempat lain, menurut saya itu suatu langkah yang tidak perlu. Tugas Mensos yang dikerjakan sekarang belusukan itu sebetulnya tugas kepala daerah. Ya, kalau di DKI itu tugas gubernur lah. Akademisi, Risma sebaiknya fokus saja sebagai Mensos. Masih terkait belusukannya Ibu Risma, itu muncul ramai sekali ya perbincangan bahwa rupanya ini disinyalir hanyalah sebuah drama. Nah, yang lebih penting saya sarankan pada Bu Mensos, bereskan data orang miskin yang sampai hari ini masih amburadul dan itu menjadi lahan korupsi karena datanya tidak betul. Karena pertanyaannya kenapa saat Ibu Risma ke Jakarta tiba-tiba gelandangan jadi banyak. Nah kan tentu ini kecermatan para netizen dalam menyikapi persoalan hari ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Bagaimana yang notabene seorang gelandangan gitu, punya smartphone, atau mungkin gelandangan hari ini berbeda definisinya dengan yang beberapa tahun atau dekade yang lalu. Ya, tugas Mensos itu seperti itu, tapi kita sekarang punya critical time yang sangat-sangat sudah urgent yang harus segera dibereskan. Saya ingatkan karena itu bisa menghancurkan Mensosnya yang selama ini kan sudah 3 orang cukup banyak. Maksud saya supaya hati-hati sekali, hati-hati karena sumber korupsi di Republik ini ada izin dan data. Sebagai sebuah indikasi, maka logika sederhana saja yang digunakan, maka ini mudah untuk kita dapatkan sebuah kesimpulan sementara di area-area Tamrin dan sekitarnya yang sudah tidak ada gelandangan. Ketika Risma datang ke Jakarta tiba-tiba menjadi banyak gelandangan. Ya katanya ada juga yang bilang ini Jokowi versi keduanya. Kita punya persoalan besar di Kemensos, yaitu apa? Data. Nah, saya berharap Bu Risma membereskan kekusutan data itu, karena disitulah sumber korupsi di mana 3 orang Menteri Sosial masuk penjara. Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam, menyarankan agar Tri Risma hari ini fokus sebagai mengemban jabatan sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Risma sebaiknya fokus saja pada tupoksinya sebagai Mensos yang sebelumnya dijabat kader PDIP yang terkoreksi karena korupsi. Belusukan boleh-boleh saja untuk belanja masalah di lapangan, tetapi belusukan harus punya orientasi yang jelas untuk perbaikan kinerjanya sebagai Menteri Sosial, kata dia. Menurut dia, Risma harus sadar yang terpenting untuk dilakukan sebagai Mensos adalah memperbaiki data penerima bantuan sosial dan perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa bansos. Kemudian juga memperbaiki transparansi serta akuntabilitas bansos yang selama ini rentan korupsi dan menjadi sapi perah kekuasaan. Lagi pula, kata dia, jangkauan kinerja Mensos itu bukan hanya di DKI Jakarta saja, tapi lebih luas di tingkat nasional. Jika kinerjanya direduksi hanya fokus dan membuat gimmick pemberitaan di level DKI Jakarta saja, maka seolah, kata dia, itu mengkonfirmasi bahwa posisinya sebagai Mensos hanya sebatas target antara yang dijadikan sebagai batu loncatan menuju target utama sebagai posisi Gubernur DKI Jakarta 2022-2027. Jadi sebaiknya fokus pada kerja Mensos. Ini posisi penting di tengah kuatnya tekanan ekonomi masyarakat akibat pandemi, ucapnya. Menurut Khairul Umam, jika belusukan itu lebih banyak dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik menuju target politik praktis, maka kredibilitas Risma justru berpeluang terdegradasi. Risma sebaiknya fokus saja pada tupoksinya sebagai Mensos yang sebelumnya dijabat kader PDIP yang terkoreksi karena korupsi. Belusukan boleh-boleh saja untuk belanja masalah di lapangan, tetapi belusukan harus punya orientasi yang jelas untuk perbaikan kinerjanya sebagai Menteri Sosial, kata dia. Menurut dia, Risma harus sadar yang terpenting untuk dilakukan sebagai Mensos adalah memperbaiki data penerima bantuan sosial
dan perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa bansos. Kemudian juga memperbaiki transparansi serta akuntabilitas bansos yang selama ini rentan korupsi dan menjadi sapi perah kekuasaan. Lagi pula, kata dia, jangkauan kinerja Mensos itu bukan hanya di DKI Jakarta saja, tapi lebih luas di tingkat nasional. Jika kinerjanya direduksi hanya fokus dan membuat gimmick pemberitaan di level DKI Jakarta saja, maka seolah, kata dia, itu mengkonfirmasi bahwa posisinya sebagai Mensos hanya sebatas target antara yang dijadikan sebagai batu loncatan menuju target utama sebagai posisi Gubernur DKI Jakarta 2022-2027. Jadi sebaiknya fokus pada kerja Mensos. Ini posisi penting di tengah kuatnya tekanan ekonomi masyarakat akibat pandemi, ucapnya. Menurut Khairul Umam, jika belusukan itu lebih banyak dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik menuju target politik praktis, maka kredibilitas Risma justru berpeluang terdegradasi. Terkait dengan kegiatan Mensos yang belusukan ke daerah-daerah kumuh di Jakarta dan di tempat-tempat lain, menurut saya itu suatu langkah yang tidak perlu. Tugas Mensos yang dikerjakan sekarang belusukan itu sebetulnya tugas kepala daerah. Ya, kalau di DKI itu tugas gubernur lah. Masih terkait belusukannya Ibu Risma, itu muncul ramai sekali ya perbincangan bahwa rupanya ini disinyalir hanyalah sebuah drama. Nah, yang lebih penting saya sarankan pada Bu Mensos, bereskan data orang miskin yang sampai hari ini masih amburadul dan itu menjadi lahan korupsi karena datanya tidak betul. Karena pertanyaannya kenapa saat Ibu Risma ke Jakarta tiba-tiba gelandangan jadi banyak. Nah kan tentu ini kecermatan para netizen dalam menyikapi persoalan hari ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Bagaimana yang notabene seorang gelandangan punya smartphone, atau mungkin gelandangan hari ini berbeda definisinya dengan yang beberapa tahun atau dekade yang lalu. Ya, tugas Mensos itu seperti itu, tapi kita sekarang punya critical time yang sangat-sangat sudah urgent yang harus segera dibereskan. Saya ingatkan karena itu bisa menghancurkan Mensosnya yang selama ini kan sudah 3 orang cukup banyak. Maksud saya supaya hati-hati sekali, hati-hati karena sumber korupsi di Republik ini ada izin dan data. Sebagai sebuah indikasi, maka logika sederhana saja yang digunakan, maka ini mudah untuk kita dapatkan sebuah kesimpulan sementara di area-area Tamrin dan sekitarnya yang sudah tidak ada gelandangan. Ketika Risma datang ke Jakarta, tiba-tiba menjadi banyak gelandangan. Ya katanya ada juga yang bilang ini Jokowi versi keduanya. Kita punya persoalan besar di Kemensos, yaitu apa? Data. Nah, saya berharap Bu Risma membereskan kekusutan data itu, karena disitulah sumber korupsi di mana 3 orang menteri sosial masuk penjara.